bayangin sejenak dan kalian renungkan. Jika setiap kalian membuka media sosial, Allah itu melihat apa yang kita posting, apa yang kita tulis, serta apa yang kita tonton di media sosial, Allah bagikan di hadapan seluruh manusia. Kira-kira kalian itu bakal mengulangi hal yang sama atau malah berhenti melakukan hal itu? Saat ini kita kan hidup di era digital yang dimana hanya dengan menggerakkan jari kita itu bisa menghasilkan informasi, berkomunikasi, serta mungkin mendapatkan uang. Tapi itu kalau digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, di sisi lain juga era digital itu membawa arus buruk buat kita, kayak mungkin penyebaran hoax, terus cyberbullying, serta terbaginya konten-konten yang gak sesuai dengan ajaran Islam, yang itu mungkin bisa menurunkan kualitas ibadah kita. Lantas gimana sih caranya Islam bisa menghadapi tantangan tersebut? Ayo kita bahas. Islam merupakan agama yang relevan sepanjang zaman, termasuk dalam perkembangan teknologi digital. Nah, teknologi ini itu adalah alat yang netral, yang dimana nilai baik atau buruknya itu tergantung kepada manusia yang menggunakannya. Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu suatu fasik membawa suatu berita, maka alangkah baiknya telitilah dulu kebenarannya sebelum kamu mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang nantinya akan kamu sesali. Ayat ini itu menjelaskan tentang prinsip tabayun, yang dimana alangkah baiknya jika kita mendapatkan suatu informasi, kita tuh harus tahu dong kebenarannya dulu sebelum kita menyebarkannya ke orang lain. Nah, di era digital, informasi itu bakal menyebar lebih luas tanpa adanya verifikasi. Jadi prinsip ini tuh benar-benar harus diterapin. Yang kedua, Allah juga berfirman di dalam Quran Surat Al-Asr ayat 1-3, yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar ada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, serta saling menasihati di dalam kebenaran dan juga kesabaran. Ayat ini tuh ngajarin kita kayak kita tuh gak boleh buang-buang waktu gitu loh buat menggunakan medsos. Jadi kayak gunakan medsos sebaik-baiknya. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi juga merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menjadi sarana kemaslahatan apabila dimanfaatkan dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Teknologi itu gak bisa ditolak, akan tetapi bisa diarahkan agar dapat membawa manfaat serta tidak mengurangi nilai keimanan seseorang. Nah, Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan akhlak mulia serta bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya, di mana penggunaan teknologi juga harus memberikan manfaat, terus meningkatkan diri, dan juga menghindari kita dari perbuatan maksiat serta menyakiti hati orang lain. Namun, beberapa penelitian itu mengatakan dan menunjukkan bahwa penggunaan internet di Indonesia itu terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini tuh menggambarin bahwa manusia yang ada di Indonesia benar-benar bergantung terhadap teknologi digital, sehingga diperlukan adanya literasi digital yang disertai nilai-nilai Islami agar manusia itu bisa menggunakan teknologi digital secara bijak dan berhati-hati. Bagaimana sih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana Islam menghadapi serta menjawab tantangan di era digital ini? Yang pertama, itu selalu melakukan prinsip tabayun. Apabila kita menerima informasi yang mungkin menurut kita itu kebenarannya benar-benar belum terungkap, jadi alangkah baiknya kita menyaring, kemudian kita mencari kebenarannya terlebih dahulu, baru kita menyebarkan informasi tersebut kepada orang lain, yang nantinya kan pasti gak bakal nimbulin hoax dong. Yang kedua, menggunakan media sosial itu untuk menyebarkan ilmu, motivasi, dakwah, atau informasi yang bermanfaat. Nah, yang ketiga ini paling penting nih, yaitu menjaga adab dalam berkomentar agar gak menghina, memfitnah, ataupun menyebarkan ujaran kebencian. Terus yang keempat juga,
mengatur waktu penggunaan gadget agar nggak mengganggu aktivitas kayak belajar, sholat, ataupun waktu-waktu bersama keluarga. Nah, yang kelima, yang terakhir nih, yang harusnya kita benar-benar manfaatkan sehari-hari sebagai kita para pelajar, yang dimana teknologi dapat kita manfaatkan sebagai mungkin kayak mengikuti kajian online, terus juga belajar keterampilan baru, yang dimana itu dapat meningkatkan potensi diri kita, dan juga kita dapat menambah wawasan baru dari teknologi yang kita gunakan. Teman-teman semua, era digital ini akan terus berkembang, kita nggak bisa menghindarinya, akan tetapi kita bisa memilih bagaimana sih kita ngegunain dan ngelakuinnya. Jadi, tolong jadikan teknologi itu sebagai jalan untuk menambah ilmu, memperkuat iman, memperluas silaturahmi, dan juga menyebarkan kebaikan kepada sesama. Cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.